Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam video atau dalam kesempatan ini, sesuai dengan judulnya, pentingnya memarahi orang tua. Kita sedari kecil, kita itu sering didoktrin dengan istilah-istilah. Marah itu adalah tanda sayang. Ketika kita melakukan kenakalan di sekolah, guru pasti langsung memarahi kita. Setelah marah, setelah kita dimarahi habis-habisan, akhirnya guru itu mengeluarkan kata-kata sakti, bahwasanya marahnya saya adalah tanda bahwa saya menyayangi Anda. Orang tua pun juga sama. Orang tua itu ketika ketika memarahi anaknya pasti juga menggunakan alasan yang sama, bahwasanya marahnya orang tua itu adalah sebagai bukti, sebagai indikasi bahwasanya si orang tua tersebut adalah orang tua yang peduli, orang tua yang menyayangi anaknya. Akan tetapi di video kali ini itu saya kembali tersadar oleh suatu fenomena yang mana sebenarnya bahwasanya yang lebih membutuhkan untuk dimarah-marahi adalah orang tua, atau mungkin remaja ke atas lah. Kalau mungkin remaja itu sekitaran umur 15 tahun, ya berarti 15 tahun ke atas. Atau mungkin gini teorinya, semakin tinggi, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin penting, semakin perlu untuk marahi orang tersebut. Karena kita sering sekali menemukan kasus di mana anak kecil ketika melakukan kesalahan, mereka langsung dimarah-marahi. Salah satu tujuannya adalah supaya si anak kecil tersebut tidak membawa kebiasaan buruknya sampai ke masa dewasa nanti. Sedangkan kita yang sudah lanjut usia, ya mungkin tidak disebut lansia juga, akan tetapi kita ini sebagai orang yang seiring dengan bertambahnya umur, maka kita juga semestinya perlu untuk dimarah-marahi. Karena disadari maupun tidak, orang yang semakin tua umurnya, semakin bertambah umurnya, orang lain pun akan semakin segan untuk mengingatkan dirinya bahwa dirinya sudah berperilaku salah. Contohnya sebagai saya. Saya ini adalah salah satu orang yang senang ketika disorot lampu. Artinya senang disorot lampu itu ya suka menjadi pusat perhatian. Ya, saya tidak memungkiri hal tersebut, akan tetapi belakangan ini mulai saya kurangi kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tapi ya intinya ya saya adalah orang yang senang ketika mendapatkan sorot lampu, senang ketika menjadi perhatian orang. Akan tetapi tidak setiap saya menarik perhatian orang itu dengan cara yang baik. Tidak setiap saya mengambil perhatian orang itu, tidak sedikit ucapan-ucapan saya yang bisa berpotensi menyakiti hati orang lain. Kalau sudah seperti itu, orang lain ingin memarahi saya pun segan. Orang lain ingin memperingati, ingin menasehati diri saya pun segan. Dengan latar belakang saya. Mungkin ketika orang ingin menasehati saya, dia langsung tersadarkan bahwasanya oke lah, kalau mungkin dia merasa saya mungkin belum baik, jadi saya belum pantas untuk menasehati orang, ya tak masalah. Kalau itu ya maklum. Tapi kalau melihat, aduh, dia ini
udah pesantren belasan tahun, udah ini wah pokoknya macam-macam lah dengan latar belakang keluarganya yang macam-macam juga, saya nggak berani menasehati. Lah itu salah. Justru yang harus diingatkan yaitu semakin bertambahnya umur, orang itu semakin perlu untuk dimarah-marahi. Karena semakin bertambahnya umur, kita pun semakin banyak melakukan kesalahan. Akan tetapi untuk urusan bahwasanya hal tersebut benar atau tidak, balik lagi ke diri sendiri, ya kita sendiri juga harus muhasabah. Kan lucu. Kita harus muhasabah sendiri, kita ya harus ya gitulah. Mungkin sampai saat ini saya sendiri juga belum menemukan metode yang tepat, cara yang tepat untuk memarahi orang tua. Itu saya belum menemukan caranya. Akan tetapi yang saya sadari ya seperti itu. Semakin bertambahnya umur, maka orang tersebut semakin perlu untuk dimarah-marahi. Karena yang namanya kesadaran itu ya tidak selamanya datang dari dalam, harus dikasih tahu. Kalau memang saya melakukan suatu kesalahan, saya sering mewanti-wanti teman saya. Kalau memang Anda perlu menasihati diri saya, ngomong aja. Tidak perlu sungkan, tidak perlu segan. Kalau saya salah, bilang saya salah. Kasih tahu salahnya di mana. Saya ngomong kayak gitu ke teman-teman saya. Akan tetapi ya untuk sampai sekarang ini sedikit, masih minim yang bisa melakukan hal demikian. Saya pun sama. Ketika saya melihat teman saya melakukan suatu hal yang salah, melakukan suatu hal yang sekiranya kurang tepat di mata saya, ya saya sendiri agak sungkan untuk menasihatinya ya, karena balik lagi ya udah tua ini, udah dewasa ini, nanti ngerti sendirilah. Nah, itu tingkat kelucuannya sebenarnya ya di situ. Mau sampai kapan kayak gitu terus tuh, mau sampai kapan? Apa sulitnya menyadarkan dirinya bahwasanya dia sudah bahagia dengan yang lain? Dia sudah bahagia dengan yang lain. Apa sulitnya menyadarkan dirinya bahwasanya kamu tidak layak untuk mendapatkan dirinya. Biarkan dia bahagia dengan yang lain. Itu tingkat keikhlasan tertinggi. Tingkat keikhlasan tertinggi adalah ketika orang mengikhlaskan dirinya untuk berbahagia dengan orang lain. Tingkat kebohongan tertinggi adalah kalimat yang tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.